Apa kabar semua? Hari ini kita akan melakukan Beksa Yoga tahap kedua yang merupakan lanjutan dari Beksa Yoga tahap pertama. Kita mulai dari sekarang. Gerakan selanjutnya merupakan gerakan lengan, tangan, dan jari tangan. Jadi dan berikutnya akan ditambahkan dengan gerakan kaki dan juga tolehan atau kepala dan leher. Posisi pertama atau sikap pertama dari tangan lengan adalah posisi ngeruci. Ngeruci ini posisinya adalah 4 jari merapat menjadi satu, kecuali jari telunjuk yang dia menutup, ya. Dan siku atau sikut ini bentuknya hampir 90 derajat, berikut juga dengan pergelangan tangan. Nah, di sini tenaga atau kunciannya di pergelangan tangan. Jadi di pergelangan tangan ini. Jadi kalau pergelangan tangan kita kendorkan, dia akan melemas atau rileks, ya. Ya, jadi di sini bahwa Beksa Yoga di posisi ini, posisi ngeruci seperti ini dengan posisi tegak lurus adalah untuk melatih otot lengan, ini mengencangkan lengan, juga tulang jari, otot yang ada di jari dan lengan, juga untuk melatih kekuatan di persendian, terutama pergelangan tangan. Jadi kalau kita lihat seperti ini posisinya, dua-duanya ini posisi ngeruci. Jangan lupa bahwa posisi adalah tegak lurus, posisi tubuh, ya. Dan ini kalau saya pukul atau saya dorong itu dia teraliri tenaga. Teraliri tenaga ini karena di sini ada kuncian di pergelangan tangan, ya. Jadi jangan bahunya tidak boleh tegang atau yang lain juga tidak boleh tegang. Jadi hanya pergelangan tangan menguncinya. Dan fungsi dari jempol atau ibu jari yang menutup adalah untuk menutup energi atau hawa supaya tidak keluar. Soalnya kalau misalnya kita buka ini seperti ada kosong, ada energi yang lepas dan kurang kenceng. Makanya di sini akan kita tutup seperti ini. Nah, di sini menutup energi, jadi energinya masih ada di dalam tubuh kita memutar. Nah, posisi ngeruci ini di dalam tari Jawa ada 2 nama. Jadi kalau misalnya di gaya Jogja itu ngeruci, kalau misalnya di gaya Surakarta itu ngerayung. Dari posisi ngeruci ini, gerakan berikutnya adalah meluruskan lengan. Jadi kalau saya hadap samping supaya terlihat, meluruskan lengan seperti ini. Jadi dua-duanya dan dibawa ke samping badan, tidak ke belakang, ya, tapi cukup di samping seperti ini kalau posisi dari samping dengan posisi tubuh tegak lurus. Nah, sekarang saya hadap depan. Nah, posisinya seperti ini. Ini masih energinya atau kunciannya di pergelangan tangan. Jadi ini kalau saya dipukul nanti, ini terasa teraliri energi dan dia ada tahanan. Nah, di sini melatih jari, masih ya, jari, lengan, tulang, otot lengan yang ada di sekitar lengan dan jari tangan. Nah, posisi seperti ini, kemudian kita kendorkan pergelangan tangan. Pergelangan tangan kita kendorkan. Kemudian kita naikkan pergelangan tangan, kemudian kita turunkan sedikit menjadi ngeruci lagi. Perhatikan kalau dari samping. Oke, kita meluruskan lengan lagi. Kemudian kita naikkan lagi dari pergelangan tangan. Kita turunkan lagi. Ingat kunciannya di pergelangan tangan. Pada saat meluruskan, tahan sebentar. Di sini ada efek, ya, ada efek stretching, mengencangkan otot.
kemudian kita kendorkan lagi, kemudian kita naikkan lagi, kita turunkan lagi, dan gerakan ini kita bisa ulang 4-8 kali pengulangan. Sikap dan gerak berikutnya adalah posisi ngiting. Posisi ngiting ini pertemuan antara ibu jari dan jari tengah dengan posisi jari yang lainnya mengikuti. Jadi ya, kalau kita lihat kunciannya tetap di pergelangan tangan sini ya. Kalau dari samping dua-duanya ngiting, ini dari samping dua-duanya ngiting, sikunya masih sama, pergelangan tangan masih sama, kunciannya di pergelangan tangan. Kalau misalnya kita kendorkan, ini pergelangan tangan jadinya seperti ini, melemas ya. Tapi di dalam menari ada kalanya ini posisinya berdiri tegak. Nah, untuk Beksa Yoga ini menjadi salah satu latihan untuk memperkuat juga otot jari, tulang jari, lengan, dan juga pergelangan tangan. Jadi kalau kita lihat ya, boleh dilihat di sini. Ini kalau saya pukul jari ini ya, dia mengeras. Ya, kalau saya pukul mengeras. Kalau saya dorong, dia masih teraliri tenaga. Nah, jadi betapa pentingnya bahwa melatih dengan gerakan-gerakan yang sederhana, gerakan tari yang basicnya dari tari itu bisa berkontribusi kepada tubuh kita. Nah, sekarang saya kendorkan pergelangan tangan seperti tadi, posisi masih tetap ngiting, saya hadap samping, ya, posisinya kunciannya tetap di pergelangan tangan. Ini kalau saya dorong, dia juga masih teraliri energi. Jadi ada stretching di bagian sebelah sini. Sekarang saya angkat sedikit, naik, kemudian saya turunkan lagi. Nah, menjadi ngiting lagi, ya. Ada stretching di bagian bawah. Ya. Posisi ngiting. Sekarang kita akan coba meluruskan lengan, masih sama. Nah, perhatikan, di sini masih teraliri energi. Kalau lihat ya, lengan saya mengencang nih, otot, termasuk kulitnya juga. Sekarang saya kendorkan pergelangan tangan, kemudian naik pelan-pelan, turunkan lagi, kemudian kita luruskan lagi lengannya pelan-pelan. Yang pasti tidak boleh buru-buru, dia sesuai irama kalau irama musik ya. Nah, sama bahwa gerakan ini kita ulang sebanyak 4-8 kali ya. Yang kita lakukan dua-duanya tadi antara ngeruci dan ngiting dengan gerakan seperti ini biasanya kami sebut tekuk berdiri, karena dia langsung berdiri. Baik itu ngiting ataupun yang pertama tadi adalah ngeruci, kemudian melurus atau mulus. Baik, bentuk dan sikap berikutnya ini untuk tangan dan jari tangan kanan. Mana tangan kanan? Nah, ini saya ya, tangan kanan saya. Ini khusus, namanya nyempurit. Nyempurit itu bentuknya seperti ini. Jadi pertemuan antara jempol atau ibu jari dengan jari telunjuk. Sedangkan jari lainnya mengikuti seperti ini. Perhatikan bahwa di sini ada tetap kunciannya di pergelangan tangan. Kalau dari samping akan seperti ini, hadap sama. Ini hampir menyerupai paruh burung atau paruh kobra atau ular atau apapun itu ya. Ini. Tapi tidak digerakkan seperti ini ya. Oke, ini namanya nyempurit. Nyempurit ya. Ini hanya ada di gaya tari Jogja. Baik, masih sama seperti tadi. Kita meluruskan lengan. Karena ini hanya untuk tangan kanan posisinya. Nah, sama. Kita naikkan kemudian kita turunkan, kunciannya tetap di pergelangan tangan, dikunci. Ya, kita bisa meluruskan lagi. Ya,
kendorkan pergelangan tangan, kemudian bawa naik dari punggung, kemudian kita naikkan, turunkan sama, tetap kita ulang 4-8 kali, kemudian kita luruskan, nyempurin dengan bentuk berdiri. Bentuk berikutnya adalah ngepel, bukan ngepel tapi ngepel. Ngepel 3 jari, jadi 3 jari ya, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Ngepelnya 3 jari dengan posisi seperti ini. Kalau kita lihat ini, kelingkingnya, jempolnya menutup seperti ini ya. Ini seperti ini ngepel. Ngepel ini biasanya digunakan untuk putra dan putri, tapi dengan penempatan yang berbeda, ada juga yang sama ya. Jadi kalau biasanya untuk tarian putra atau gerakan putra ngepel biasanya dipakai untuk posisi ngambeng dan lain-lain, atau meluruskan lengan ini. Nah, untuk gaya putri, untuk di bagian pinggang biasanya dengan memegang selendang. Nah, posisi ini memberi kontribusi untuk membuka terutama otot bagian belakang. Jadi kalau biasanya kita seperti ini ya, tapi kita luruskan. Perhatikan kalau dari samping. Jadi tidak dikendorkan seperti ini, juga tidak maju seperti ini, tapi posisinya tegak lurus. Posisi dari samping. Dan ini diletakkan di antara pinggang dan pinggul untuk putri ya. Dan kalau untuk putra dia biasa juga ada bagian tancap seperti ini. Nah, sekarang kita akan memperagakan ini untuk yang putri dan putra halus. Perhatikan dari posisi ngepel yang diletakkan di sini, kunciannya masih tetap di pergelangan tangan. Jadi tidak kendor. Kalau kendor dia aneh nanti jadi seperti ini. Kadang-kadang bingung ya. Ini posisinya bentuk seperti pinggan atau piala. Nah, kemudian ketika kita meluruskan lengan seperti ini, ya, jadi posisi kapang-kapang, posisi lengan melurus. Nah, di sini yang berbeda adalah tidak ada tekanan atau tidak ada kuncian di pergelangan tangan, tapi dia melurus. Posisi ini rileks. Jadi posisi lurus, posisi tubuh lurus, rileks, dengan jari tangan kanan bentuknya nyempurit dan jari tangan kiri bentuknya ngiting. Jadi ada perubahan dari ngepel ketika melurus jadi kapang-kapang menjadi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan melakukan sikapnya masih sama antara ngeruji, ngiting, nyempurit ya, dan ngepel. Kita akan mencoba dengan menggerakkan yang namanya gerakan melingkar. Pertama tadi kita lakukan adalah gerakan langsung berdiri. Nah, kalau melingkar, jadi kita putar dulu pergelangan tangan seperti ini ya. Ini posisi saya ngiting, kemudian naik pergelangan tangan yang di depan, kita putar, kemudian kita setengah lingkaran untuk meruji dua-duanya. Sekarang kita meluruskan lengannya tetap sama. Nah, kita ulang lagi, kita kendorkan menjadi ngiting lagi, kemudian kita sedikit putar, kemudian naik lagi, kemudian menjadi seperti ini lagi. Oke, kita luruskan lagi. Ini kita ulang 4 kali sampai 8 kali. Ini masih kenceng ya. Kita kendorkan lagi pergelangan tangan. Kita lanjutkan ke bentuk berikutnya, bentuk ngiting. Kita meluruskan lengan lagi ya. Sekarang kita ulang lagi, kita kendorkan lagi pergelangan tangan, kita naikkan lagi, tekuk melingkar, masih ngiting lagi. Ingat bahwa di sini masih teraliri tenaga, energi. Sekarang kita meluruskan lagi, dan ini juga kita ulang sebanyak 4-8 kali pengulangan. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan kombinasi, jadi antara tangan kanan dan kiri. Saya akan peragakan, tapi harus selalu ingat bahwa setiap gerakan itu dilakukan sebanyak 4-8 kali ya, karena ini fungsinya untuk melatih
otot lengan, tangan, jari, dan juga tulangnya. Saya akan peragakan dari posisi seperti ini ngepel, kemudian membuka menjadi nyempurit dan ngiting. Saya peragakan dengan tolehan. Kita peragakan dengan tangan kanan, 1 nih, 2 toleh kanan, jadi jarak tolehannya sekitar 3-5 meter pojok sudut ya. Kemudian kita meluruskan, kemudian kita ganti tangan kiri menjadi mengeruci tangan kirinya, kemudian kita luruskan tolehannya melurus, tangan kanan lagi nyempurit, masih kuncian di pergelangan tangan, tolehannya lihat ke kanan. Sekarang kita meluruskan lagi lengan, kemudian tangan kiri dari ngiting naik pergelangan tangan, kemudian menjadi ngeruci, kemudian kita luruskan lagi pergelangan tangan. Nah, yang kita lakukan ini tadi tekuk berdiri dengan tolehan. Kita akan lanjutkan dengan gerakan yang sama, tapi kalau tadi satu-satu ya, kanan dan kiri, sekarang kita melakukan bersama-sama kedua tangan, tapi dengan bentuk yang berbeda ya. Kita lanjutkan dari posisi kapang-kapang. Kita mulai tekuk berdiri 2 tangan dengan menoleh ke kanan. Lihat bentuknya akan berubah. Nah, seperti ini. Kemudian kita meluruskan lengan. Tolehannya kembali ke tengah. Ya. Kembali lagi. Kita akan toleh ke kiri. Lihat posisi tangan dan jari tangan berbeda. Tangan kanan posisinya nyempurit jarinya, tangan kiri posisinya mengeruci. Sekarang kita luruskan lagi. Ya. Kita ulang lagi. 4 kali pengulangan. Sekarang toleh kanan. Ya. Kita meluruskan lengan lagi. Tolehan tengah lagi. Sekarang kita ulang sekali lagi. Toleh kiri, perhatikan gerakannya, tolehannya, posisi tubuhnya, posisi jari tangan dan lain-lain. Sekarang posisi netral. Kita akan melakukan gerakan berikutnya, yaitu tekuk melingkar dengan posisi lengan tangan seperti ini. Kita mulai ya. Kita mulai dengan tolehan. Lihat pergelangan tangan, 1, 2, posisi jari nyempurit, toleh kanan. Sekarang kita meluruskan lengan. Ya. Kemudian tangan kiri dengan diawali pergelangan kiri kita putar ke pergelangan tangan. Kita turunkan. Ya, menjadi ngeruci. Kemudian melurus. Kemudian kembali lagi tangan kanan. Dengan tolehannya kita luruskan lagi dan jangan buru-buru. Kemudian tangan kiri ya, kemudian kita luruskan lagi dengan posisi seperti ini. Selanjutnya adalah masih gerakan tekuk melingkar, tapi sekarang dengan 2 tangan bersamaan. Kita mulai ya. Posisi seperti ini. Posisi tegak lurus. Kita mulai 1, pergelangan tangan. 2, toleh kanan. 3, 4, 5, 6, toleh kiri. 7, 8, lagi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan
ukel setengah atau ukel tanggung, atau gerakan nanti namanya ada gerakan ngelawe ya, ngelawe. Jadi masih gerakan lengan, tangan dan jari tangan. Saya akan hadap samping supaya lebih jelas. Kita akan perlihatkan dari posisi kapang-kapang tadi, kemudian naik seperti ini, kemudian melurus bersamaan, kemudian akan kita buang ke belakang, terus kembali ke posisi kapang-kapang lagi. Oke, lagi 1, 2, 3, 4. Saya hadap sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lagi 2, 3, kita buang. Ya, kembali ke posisi kapang-kapang. Berikutnya adalah gerakan masih kuncian atau mengolah dari pergelangan tangan. Jadi di mana stretching antara pergelangan tangan dan yang ada di punggung tangan, dan juga ada yang di dalam. Ya, ukel masih kadang-kadang orang menyebutnya atau kami menyebutnya ukel juga seperti ini ya. Posisinya dari sini nyempurit, ngiting, posisi kapang-kapang. Kemudian gerakannya hanya seperti ini, 1, 2. Tengah. Kalau dari samping, perhatikan. Nah, ini pun kalau kita dorong, dia teraliri tenaga, teraliri energi. Jadi tidak lemes. Ini ada energi di sini. Kemudian kita kendorkan pergelangan tangan sedikit, kemudian kita naikkan menjadi seperti ini. Kita ulang lagi, 1, 2, tahan, 3, 4. 1, tanpa tolehan ya, tanpa gerakan tolehan atau gerakan leher. Ini kita fokus di pergelangan tangan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita meluruskan lengan. Gerakan berikutnya masih gerakan yang tadi, ukel juga, tapi kita akan kombinasi antara satu tangan dan tangan lain ya. Jadi seperti ini, kita ulang bersama ya. Kita mulai dari tangan kanan satu-satu. 1, 2. Kita luruskan dengan tolehan. Kemudian tangan kiri 3, 4. Kita luruskan lagi. Ingat kunciannya di pergelangan tangan. Kemudian tangan kanan lagi 1, 2. Kita luruskan. Kemudian tangan kiri lagi 3, 4. Kita luruskan. Kita lanjutkan langsung dengan dua tangan. 1, 2. Kita luruskan. Kemudian 3, 4. Kita luruskan lagi. 1, ini toleh kanan ya. 2, kita luruskan. Sekali lagi toleh kiri. 3, 4. Kemudian kita luruskan tolehannya atau pandangannya juga kembali ke tengah. Kita akan melakukan gerakan ukel. Pasti teman-teman sudah tahu gerakan ukel ya, karena di beberapa daerah namanya sama ya. Jadi kita akan coba dari sini bersama-sama. Tetap leadingnya atau yang mengawali adalah pergelangan tangan. Kita akan mulai. 1, perhatikan. 2, ukel langsung. Nah, di sini pertemuan antara ibu jari dan jari tengah, ngiting ya dua-duanya. Kemudian kita ukel atau kita putar. Nah, menjadi nyempurit dan meruji. Kemudian kita luruskan lagi. Ini langsung dua tangan ya. Kita kerjakan lagi. Dari sini kembali menjadi meruji. Kemudian kita ukel menjadi ngiting. Kita putar, berubah menjadi nyempurit dan meruji.
kemudian kita meluruskan lagi menjadi nyempurit dan ngiting. Nah, kita ulang lagi 1, 2, ini ukel langsung ya, 3, 4. Kita akan ulang dari satu tangan. Kita awali dengan tangan kanan, 1, 2 dengan tolehan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung 2 tangan, 1 toleh kanan, 2, 3, 4, 5, 6. Ini meluruskan lengan, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya adalah masih gerakan ukel, tapi ini ada awalannya. Biasanya kita sebut ukel utuh ya. Kita akan mulai langsung, kita coba dulu. Perhatikan dari posisi kapang-kapang, tangan kanan nyempurit, tangan kiri ngiting. Kita mulai leadingnya atau dimulai dengan pergelangan tangan. Kita akan mulai 1, 2, jadi ngeruji, kemudian kita tarik pergelangan tangan, 3, 4, kita meluruskan. Nah, ulang lagi, perhatikan 1, ini kalau saya agak samping, 2, 3, 4 lagi. Oke, kita ulang sekali lagi, saya akan hadap samping lagi, 1, 2, 3, 4. Nama tadi masih terselang dengan ukel langsung ya. Kita akan ulang dengan ukel utuh, 1, 2, 3, 4. Ini ukel utuh, ada awalan, 8. Perhatikan lagi, 1, 2, 3, 4. Lurus sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Kemudian meluruskan lengan. Kita akan lanjutkan dengan satu tangan. Siap ya, 1 dengan tolehan, 2 lurus, 3, 4 kiri, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjutkan dengan 2 tangan, 1, 2 dengan tolehan, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya masih gerakan ukel, tapi namanya ukel tawing. Tawing karena kita melakukan ukelnya di samping telinga, jadi agak ke atas. Yang perlu diperhatikan adalah, saya akan praktekkan dulu, saya coba. Dari posisi kapang-kapang, kita akan putar pergelangan tangan dari bawah, kemudian naik ke atas, kemudian meruji, kemudian seperti ini. Kita ukel langsung nih. Nah, tangan kanan nyempurit, tangan kiri ngeruji. Kalau dari samping, perhatikan posisi dari samping ya. Pada saat meluruskan lengan, yang harus diperhatikan adalah kunciannya tetap di pergelangan tangan. Kita ulang lagi, siap, 1, 2, 3, 4 lagi,
1, 2, perhatikan posisi siku tidak membuka ya, dan juga tidak menutup, jadi posisi rileks. Kita meluruskan lengan. Oke, ini bisa kita kerjakan satu tangan juga, misalnya 1, 2, 3 dengan tolehan ya, 4, 5, 6. Perhatikan tangan sebelahnya yang satu, jadi dia tidak jadi mengendor, tetap di posisinya. 7, 8 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih dengan gerakan ukel, kita akan lakukan ukel kawing dengan ukel utuh. Caranya ukel utuh ya, kita akan mulai langsung. Saya akan peragakan dulu supaya lebih mudah. Saya akan nyamping. 1, punggung tangan yang naik, dorong ke depan. 2, seperti ini, jadi ngeruci. Kemudian kita tarik ke belakang ya, kita ukel, kemudian kita meluruskan lengan ya. Sekali lagi saya peragakan. 1 ya, jadi lengan tidak naik, tidak seperti ini, tapi 1, karena ketiaknya tidak boleh terlihat ya. Kemudian kita tarik ke tawing, ke kuping, kemudian kita meluruskan lengan. Ini saya akan hadap depan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan satu tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dua tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk melakukan gerakan-gerakan ukel dan lain sebagainya, yang ini fokusnya adalah ke lengan, jari tangan, dan tolehan tadi kita tambah ya. Jadi harus secara perlahan, dan juga harus dilihat detailnya, posisi-posisinya. Karena di bagian pertama, di tahap atau untuk saja kata pertama, kita mengolah seluruh stretching dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, tangannya dan lengannya pada saat itu masih belum terlalu kita latih. Sementara jari tangan, pergelangan tangan, dan otot lengan itu sangat penting sekali untuk dilatih juga. Supaya apa? Supaya memberi energi dan juga memadatkan otot dan tulang yang ada di tangan dan jari tangan. Setelah melakukan gerakan lengan, tangan, dan jari tangan, kita akan melakukan sedikit relaksasi ya untuk menutup sesi ini. Kita melakukan dengan gerakan jari tangan seperti ini, dimulai dari kelingking ya. Ini fungsinya untuk stretching di bagian antara jari ya. Jadi kalau tadi kita selalu seperti ini posisinya, nah sekarang kita akan melakukan gerakan ya. Ini juga bisa kita buka sebenarnya. Nah, oke,
Oke, ini kita lakukan secukupnya. Relax, kemudian kita relaxkan dulu. Oke, gerakan penutupnya adalah seperti ini. Sekarang saya agak mundur sedikit, bertemu nih. Kemudian kita dorong ke depan, kita angkat ke atas, tegak lurus. Ya, kita buka perlahan. Kita ulang lagi, dorong ke depan, kita bawa ke atas, jinjit jari kakinya. Oke, sekarang kita letakkan kaki, jinjitnya kita buka kembali tangan. Ya, sekali lagi bertemu, kita dorong ke depan sampai lurus, kita bawa ke atas. Ya, kemudian kita bawa ke samping kanan. Oke, cukupnya. Kemudian kita bawa ke samping kiri. Kita bawa kembali ke tengah tegak lurus, kemudian kita buka. Terakhir adalah jarinya bertemu di bawah seperti ini. Kemudian kita dorong belakang dengan mengusungkan dada. Kemudian kita lepas, relax. Ya. Demikian tadi kita telah melakukan beksa juga tahap kedua, dan jangan lupa ikuti terus dan nantikan beksa juga tahap ketiga yang kita akan melakukan gerakan di bawah atau di lantai ya. Jadi beksa juga tahap pertama, kedua, ketiga dan berikutnya nanti merupakan satu seri yang tidak terpisahkan.